Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di konten kali ini kami akan membuka sebuah tabir atau misteri, yaitu gerbang gaib sahabat. Dan tentunya sahabat semua penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, tentunya kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita berdampingan dengan alam gaib sahabat. Dan alam gaib tersebut memang ada gerbangnya, ada pintunya ya sahabat ya. Gerbang gaib atau portal gaib dipercaya bisa menghubungkan antara alam manusia dengan kerajaan jin. Terdapat jenis portal gaib lainnya, yaitu perpindahan tempat dan penjelajahan waktu. Percayakah sahabat semua jika di Indonesia ada portal gaib? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa portal gaib yang ada di Indonesia ya sahabat. Dan memang konon ini sangat angker. Dan yang pertama yaitu Alas Mantingan di Kabupaten Ngawi sahabat. Menurut warga sekitar ada portal gaib di Alas Mantingan yang bisa menghubungkan kerajaan jin dengan manusia. Di tempat ini juga ditemukan portal gaib lainnya yang terhubung dengan masa lalu. Dan yang kedua, Hutan Jati di Kabupaten Blora sahabat. Ini termasuk portal teleportasi atau pindah tempat. Beberapa tahun lalu di media sosial sempat dihebohkan dengan bus pahala kencana dan truk yang tiba-tiba masuk ke portal gaib ini. Menurut warga sekitar, kendaraan besar sering keluar dari arah hutan. Padahal ini sangat tidak mungkin. Kendaraan besar bisa masuk ke area ini karena jalanan yang cukup sempit. Warga sekitar percaya jika Hutan Jati di Kabupaten Blora ini terkenal angker dan terdapat kerajaan jin di dalamnya. Dan yang ketiga, Alas Purwo sahabat. Yaitu Alas Purwo itu ada di Banyuwangi. Menurut kisah, Alas Purwo terdapat batu besar yang sangat berkilau seperti cermin. Dipercaya juga jika orang menghampiri cermin tersebut dan berdiri di depannya, maka akan berpindah tempat ke dimensi lain. Oh, keren ya, ngeri. Jangan sekali-kali sahabat ke tempat ini, nanti bisa-bisa nggak pulang lagi. Di Alas Purwo ini yang dilihat para penziarah bukanlah cermin biasa, melainkan portal gaib yang menghubungkan alam manusia dengan kerajaan jin. Warga sekitar meyakini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat kembali ke alam manusia jika sudah masuk ke portal gaib ini. Makanya jangan sekali-kali ya sahabatnya mendekati cermin ini. Nanti nggak bisa kembali. Dan yang keempat, kerajaan gaib Uwentira, yaitu di Sulawesi. Kerajaan gaib di Sulawesi ini bernama Kerajaan Uwentira. Tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi yang terkesan angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari Kerajaan gaib Uwentira sendiri terletak di perbatasan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi, Montong. Jika berkunjung ke tempat ini, maka sahabat semua akan melihat sebuah tugu yang berwarna kuning. Tugu tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Uwentira. Dan yang kelima yaitu Gunung Kendali Sada yang berada di Semarang ini. Menurut mitos warga setempat, di Gunung Kendali Sada terdapat portal gaib teleportasi
yang mampu menghubungkan beberapa tempat di Indonesia. Kisah lain yang beredar, alam portal gaib di Gunung Kendali Sada terhubung dengan portal yang ada di Gunung Sewakul yang berjarak 15 km. Dan yang keenam, petilasan Eyang Ismoyo, yaitu di Ponorogo. Kelampis Ireng atau biasa disebut dengan petilasan Eyang Ismoyo merupakan lokasi ziarah di Ponorogo, Jawa Timur. Di objek wisata ini dipercaya terdapat portal yang mampu menghubungkan alam gaib dengan manusia. Warga sekitar meyakini saat mengunjungi petilasan Eyang Ismoyo ada beberapa penziarah yang masuk ke portal gaib dan tidak dapat keluar hingga saat ini. Ngeri banget. Dan yang ketujuh adalah Gua Jepang. Yang ketujuh adalah Gua Jepang, yaitu di Bantul. Menurut cerita yang beredar, Gua Jepang yang berada di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ini terdapat portal gaib yang menghubungkan ke masa lalu. Saat masuk ke portal gaib ini, manusia dapat kembali ke alam nyata. Wih, keren banget ini. Berarti bisa berjalan-jalan kita ke sana. Hanya saja akan mengalami distorsi atau perbedaan waktu. Jadi mungkin waktu di alam nyata dengan alam gaib itu jauh beda banget. Dan yang kedelapan, Desa Rawuh atau Gunung Selamet. Ada kisah misteri di Desa Rawuh, yaitu kisahnya yang berputar-putar di desa gaib yang disebut Desa Rawuh di Gunung Selamet. Jadi desa gaib ini di Gunung Selamet ini terlihat seperti dunia manusia pada umumnya, tapi dia tersasar dan hanya berputar-putar hingga 3 kali. Meski demikian, ada perbedaan mendasar antara desa gaib di Gunung Selamet dengan dunia manusia. Saat pertama kali tersasar dan memasuki desa gaib di Gunung Selamet, dia disambut 2 rumah penduduk yang saling berhadapan. Saat dia menyapa ibu-ibu yang sedang menampi beras, mereka hanya melihat dan tidak menyahut sapaan dari orang itu. Ini cerita orang yang pernah tersasar ke sana. Jadi ketika dia terus berjalan selama 1 jam untuk mencari jalan pulang, dia bertemu pasar. Dan dia berusaha bertanya kepada penduduk yang ada di pasar, di mana letak base camp, tetapi tidak ada satupun orang yang menjawab. Sampai ada seorang bapak yang mengenakan setelan petani yang kemudian dipanggil oleh orang tersebut sebagai Pak Rawuh. Ia memberi petunjuk kepada dia dan mengatakan untuk berjalan lurus. Waktu yang ditempuh sekitar 1 jam dari lokasi pasar itu. Tetapi setelah berjalan berjam-jam, dia masih berputar-putar dan dari 2 rumah dengan ibu-ibu yang menampih beras tadi, dia berputar di desa gaib tersebut sampai 3 kali. Setelah dia merasa takut dan lelah, dia bertanya kepada Pak Rawuh, "Saya ingin pulang, teman saya nungguin," kata dia. "Oh iya, udah, kalau pingin pulang harusnya di pertigaan belok ke kanan, terus belok ke kiri," kata Pak Rawuh. Singkat cerita, dia 3 hari di desa gaib dan berhasil keluar diantar oleh sosok yang bernama Pak Rawuh tadi. Jadi ini kisah orang yang masuk ke portal gaib atau ke pintu gaib, yaitu di Desa Rawuh namanya, itu sekitar Gunung Selamet. Oke sahabat, mungkin itu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.